Jumpa lagi di channel Mikrologistik Indonesia, channel yang menawarkan pendekatan teknologi atas permasalahan yang sering kita jumpai sehari-hari. Produk berikutnya yang akan dibuat sedang dalam tahap pengembangan dan masih berkaitan dengan IoT dan Blink yang memanfaatkan sensor jarak ultrasonik dan flow meter. Pasti kalian sudah bisa mengira-ngira produk apa yang sedang dibuat. Tetap stay tune agar tidak ketinggalan infonya ya. Nah, sebelum pembahasan mengenai produknya, saya mau sharing soal penggunaan sensor jarak ultrasonik dan flow meter yang akan dibahas dalam 3 video singkat dalam playlist Simple Program Series. Pembahasannya tidak hanya bagaimana cara memasang sensor tersebut ke microcontroller dan menampilkan hasil pembacaannya, tetapi juga akan menyajikan informasi-informasi yang saya peroleh selama melakukan pendalaman dengan sensor-sensor tersebut, yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan, karena akan sangat berguna jika kalian nantinya akan menggunakan sensor-sensor ini dalam proyek kalian. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari sensor jarak ultrasonik. Sensor jarak ultrasonik yang akan dibahas adalah HCSR04 yang memiliki fungsi pengukuran jarak 2-400 cm dengan akurasi sampai 3 mm. Prinsip kerjanya akan dijelaskan dengan timing diagram berikut ini. Ketika kita membuat pin trigger dalam kondisi high selama 10 mikrosekon, maka sensor akan mengirimkan 8 gelombang kotak ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Kemudian gelombang yang dikirimkan akan dipantulkan objek dan diterima kembali oleh sensor. Sejak gelombang dikirimkan sampai gelombang pantulan diterima, pin echo akan dalam kondisi high, yang mewakili waktu yang dibutuhkan suara dari sensor ke objek dan kembali lagi ke sensor. Jarak benda yang diukur bisa dihitung dengan rumus jarak sama dengan kecepatan suara dikali waktu tempuh, yaitu waktu lama pin echo pada kondisi high dibagi 2. Sensor ultrasonik dikendalikan dengan node MCU dengan rangkaian seperti gambar ini. Agar ilustrasinya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan lewat warna kabel. Sensor HCSR04 adalah sensor 5V, sehingga pin VCC harus disambungkan ke tegangan 5V yang disuplai dengan kabel warna merah dari pin VU pada node MCU. Kemudian pin GND dihubungkan ke ground dengan kabel warna biru. Pin trigger dihubungkan ke pin D1 dengan kabel warna hijau. Dan pin echo dihubungkan ke resistor pembagi tegangan dengan kabel warna kuning agar tegangan yang masuk ke node MCU tetap 3V. Hasil pembagi tegangan masuk ke pin D2 dengan kabel warna hitam. Ada yang menyebutkan bahwa GPIO chip ESP8266 bisa mentoleransi tegangan 5V. Tetapi untuk mengurangi resiko chip rusak, disarankan tetap menggunakan shift level converter atau paling tidak menggunakan resistor pembagi tegangan. Suplai tegangan bisa mengandalkan tegangan 5V dari port USB. Berikutnya pembahasan program. Program untuk mengukur jarak dengan sensor ultrasonik bisa lebih mudah dan hasilnya lebih akurat apabila memanfaatkan library Newping. Kalian bisa mengunduhnya dari library manager pada Arduino IDE dengan mengetik Newping kemudian install. Secara umum, kode programnya bekerja seperti ini. Ada fungsi getDistance untuk menghitung jarak objek dengan 3 alternatif cara, yaitu dengan program yang biasa ditemukan di internet, yang dengan membuat kondisi pin trigger high selama 10 mikrosekon, kemudian dengan metode pulse in mengukur berapa lama pin echo dalam kondisi high, sehingga bisa diukur jarak objeknya. Berikutnya metode ping CM dan ping median dari library Newping. Dengan ping CM akan diperoleh hasil pengukuran dalam satuan cm, kemudian disimpan dalam variabel dengan tipe data integer tanpa nilai desimal. Sedangkan dengan ping median akan diperoleh rentang waktu pin echo dalam kondisi high dalam mikrosekon sama seperti metode pulse in.
Rentang waktu itu akan dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung jarak objek ke sensor. Tetapi sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu kecepatan suara yang akan digunakan. Mungkin banyak yang belum tahu jika kecepatan suara dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat, faktor suhu dan kelembapan harus dimasukkan ke dalam rumus perhitungan kecepatan suara. Rumus kecepatan suara yang digunakan adalah 331,4 ditambah 0,606 kali suhu ditambah 0,0124 kali kelembapan. Sehingga untuk suhu udara 30 derajat Celcius dan kelembapan 60%, kira-kira pada kondisi siang hari akan diperoleh kecepatan suara 350,32 meter per sekon, dan jika dikonversi ke cm per mikroskon, maka kecepatan suara menjadi 0,035032 cm per mikroskon. Untuk metode pulse in akan menggunakan kecepatan suara 340 meter per sekon atau 0,034 cm per mikroskon sebagai perbandingan. Setelah mengetahui kecepatan suara, maka dapat dihitung jarak objeknya, yaitu kecepatan suara dikali rentang waktu dibagi 2. Metode pink median akan menghitung rata-rata waktu dengan jumlah sampling data yang bisa ditentukan. Dalam kode program ini, jumlah data yang disampling adalah 5 data. Hasil perhitungan jarak akan disimpan ke variabel dengan tipe data double, sehingga bisa menyimpan angka desimal untuk hasil perhitungan yang lebih presisi. Pengukuran akan dilakukan setiap 1000 milisekon atau setiap 1 detik dan ditampilkan ke serial monitor dengan memanfaatkan fungsi milis. Hasil pengukuran menampilkan 1 angka desimal. Kode program diberi komentar yang bisa membantu memahami programnya dan bisa kalian download di deskripsi video ini. Berikut demo hasil pengukuran dengan metode pulse in, metode pink CM, dan pink median.
Untuk memperoleh gambaran seberapa akurat hasil pengukuran jaraknya, saya sudah melakukan pengukuran jarak 2-50 cm dengan interval 1 cm dan 10-200 cm dengan interval 10 cm. Berikut akan ditampilkan hasil pengukuran masing-masing metode, selisih perhitungan jarak dengan jarak sebenarnya, serta visualisasi grafiknya. Dapat dilihat pada grafik 1, hasil pengukuran linear. Tetapi bila dilihat lebih detail lagi pada grafik 2, ternyata masing-masing metode pengukuran ada selisih pengukuran dengan jarak sebenarnya. Untuk metode pulse in pada jarak 2-20 cm, selisih pengukurannya 0-1 cm. Pada jarak 20-30 cm, selisih pengukurannya sekitar 1,5 cm. Dan di atas 30 cm, selisihnya mencapai 2-2,5 cm. Untuk metode ping CM pada jarak pengukuran 2-30 cm, selisih jaraknya 1 cm. Dan di atas 30 cm, selisih jaraknya 2 cm. Untuk metode ping median dengan memperhitungkan suhu dan kelembapan, pada jarak 2-30 cm, selisih jaraknya kurang dari 1 cm. Dan di atas 30 cm, selisih jaraknya sekitar 1,4 cm. Dengan metode ini diperoleh selisih jarak yang paling minimal dari ketiga metode yang digunakan. Untuk range 10-200 cm dengan interval 10 cm, hasilnya pun linear, bisa dilihat di grafik 3. Tetapi untuk selisih perhitungan dengan jarak sebenarnya yang dapat dilihat pada grafik 4, metode pulse in selisih jaraknya semakin besar saat jarak yang diukur semakin jauh, di mana pada jarak 200 cm, selisih jaraknya mencapai 5 cm. Untuk metode ping CM cenderung rata, antara 1-2 cm. Tetapi pada jarak 120 cm ke atas, menunjukkan tren jarak ukur lebih besar dari jarak sebenarnya. Sedangkan untuk metode ping median, selisih jaraknya tetap linear dengan selisih di sekitar 1,4-1,8 cm. Dengan metode ini diperoleh hasil pengukuran yang paling mendekati dengan jarak sebenarnya. Kesimpulannya, untuk mengukur jarak dengan sensor ultrasonik HCSR04, diperoleh hasil yang linear dan konsisten sampai jarak 200 cm dengan library Newping. Sedangkan metode pulse in, selisih pengukuran akan semakin besar dengan semakin jauhnya jarak yang diukur. Untuk meningkatkan keakuratan sensor bisa didapatkan dengan mengkombinasikan sensor suhu dan kelembapan dengan sensor ultrasonik, misalnya di HT11. Kemudian nilai dari sensor dimasukkan ke perhitungan rumus kecepatan suara. Penggunaan metode ping CM bisa digunakan apabila aplikasi tidak memerlukan tingkat kepresisian hasil pengukuran yang tinggi, karena tidak menampilkan angka desimal. Setelah mendapatkan data di atas, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat lagi, bisa dengan koreksi secara program. Pada kasus ini, dengan menambahkan angka 0,5 pada jarak kurang dari 20 cm dan 1,5 pada jarak di atas 20 cm, bisa diperoleh ketelitian pengukuran sekitar 3 mm. Ketika melakukan eksperimen ini, ada beberapa hal yang bisa jadi masukan buat teman-teman yang akan menggunakan sensor ini. Yang pertama, setelah menyambungkan sensor ke node MCU di breadboard, hasil pengukuran yang ditampilkan adalah 0 atau meleset jauh dari jarak sebenarnya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu sensor rusak karena polaritas VCC dan ground terbalik, atau kabel jumper yang terpasang ke breadboard yang longgar, sehingga konektivitasnya kurang baik. Hasil pengukuran yang meleset bisa juga disebabkan oleh sudut pemasangan sensor yang miring, sehingga terlebih dahulu mengenai objek lain. Yang kedua, sensor ultrasonik bekerja optimal pada tegangan 5 volt. Jika disambungkan ke 3 volt, hasil pengukurannya kadang akurat, kadang meleset. Jadi untuk VCC,
gunakan 5 volt. Yang ketiga, saya mencoba output pin echo langsung dihubungkan ke pin D2 not MCU dan not MCU tetap berfungsi, tetapi tidak disarankan untuk menghindari kerusakan pada not MCU. Sebagai referensi tambahan bisa dilihat pada tautan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jika ada masukan, kritik, dan pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terus berkarya untuk bumi yang lebih baik.